selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kuningan. Mohon maaf Abuya guruku. Saya sangat suka dengan lagu-lagu Islami. Dan mengenai pertanyaan ini, yaitu tidak menggunakan sayyidah, yang saya mau tanyakan, gimana pada lagu Rohatil atau kisah sang Nabi? Di situ penyebutan namanya juga tidak memakai nama kebesaran seperti nama kakeknya Rasulullah, nama bapaknya Rasulullah, nama paman Rasulullah, bahkan nama istri Rasulullah Sayyidah Khadijah Al-Kubra hanya disebut Khadijah saja. Terima kasih Buya. Yang pertama adalah hukum. Pertama bicara tentang hukum. Hukum itu mufti, itu berkata halal haram. Ada nanti tingkatan masalah adab dan akhlak. Kalau bicara hukum menyebut istri-istri baginda Nabi dengan sebutan namanya bukan sebuah keharaman asalkan tidak niat merendahkan hukum. Bahkan di sebuah tempat itu menjadi biasa. Ini adalah masalah hukum. Tapi kan urusan kita bukan halal haram saja, ada tingkat martabat akhlak, namanya adab. Dan adab berlaku di sebuah tempat belum tentu berlaku di tempat lain. Ini adab. Apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang syair yang disenandungkan kemudian menyebut istri baginda Nabi dengan tanpa gelar, itu sengaja kami tekankan di sini karena apa? Itu bukan sekedar tidak memberi nama gelar, tapi dibarengi dengan menyebut tentang misalnya fisik dan sebagainya, sehingga ini menjadi peluang orang setelah itu untuk main-main, sehingga karena namanya tidak digelari bisa diarahkan ke siapa saja. Tapi di saat diberi gelar misalnya ibunda atau dan sebagainya akan terbatasi. Ini tujuannya membangun akhlak. Bukan bahasan halal haram di sini, akhlak, kemuliaan. Ini masalah akhlak. Kalau orang menyebut Sayyidah Khadijah Kubra dengan namanya, bukan sesuatu yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah ada irama menyebut. Kalau orang ditanya, bercerita, itu tentang menyebut nama itu wajar. Namanya ini anak ini, nama bapaknya namanya ini. Tapi di saat dalam irama munada, menyambut, memanggil, ini harus ada adabnya. Kalau menyebut nama siapa, nama bapakmu, apakah bapakmu Ahmad misalnya, apakah berkata Bapak Haji Ustadz Ahmad? Tidak usah. Siapa nama bapakmu? Saya Ali bin Ahmad. Langsung menyebut namanya Ahmad. Apakah setelah itu di saat engkau manggil bapakmu Ahmad, ya tidak beda di saat memanggil menyeru itu. Nabi kita namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Tapi dalam irama seruan, apakah kita memanggil seperti manggil tetangga kita yang namanya Muhammad tetangga kita? Tapi dengan Nabi harus ada adab dong. Ada namanya adab. Makanya aneh sekali orang mempermasalahkan orang yang ingin meningkatkan kualitas adab. Kalau ada orang yang meningkatkan kualitas adab, ini kewajiban. Ada mufti, ada juru dakwah. Juara dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan halal haram, ada martabat akhlak yang dicari. Di masyarakat Jawa misalnya ada orang dalam berbahasa, berkomunikasi anak kecil dengan orang tua ada namanya kromo inggil. Kalau Anda melihat seorang anak bicara dengan bapaknya dengan bahasa kasar, itu disalahkan dari sisi adab. Di sebuah negeri sana seorang istri memanggil suaminya dengan namanya biasa. Coba di kampung kita, aneh. Jadi kita bicara tentang adab. Loh, menggunakan adab penting. Kalau anda memanggil istri-istri baginda Nabi dengan namanya, tidak masuk wilayah keharaman, tidak ada niat merendahkan. Tapi mana adab anda? Ini kan bicara tentang adab, tata krama, kemuliaan. Apa sih susahnya di saat menyeru ya Sayyidah Aisyah? Apalagi dalam irama kita membuat syair memanggilnya ya Sayyidah Khadijah, ya Ummul Mukminin, ya. Masa langsung manggil namanya begitu? Kan tidak enak. Ini bicara tentang adab. Makanya jika ada syair-syair yang sifatnya menceritakan, bukan menyeru, kemudian disebut namanya saja, itu tidak ada masalah. Seperti menyebut cerita nasab Nabi. Sayyidina Nabi nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalibi. Itu kan menyebut nasab.
Tapi dalam irama menyeru beda, memanggil dalam keadaan sendiri disebut gelarnya Nabi Muhammad. Sayyid Abdullah. Nah, di saat menyebut nama ini masalah adab, bukan masalah halal haram. Anda pun yang berakal sehat akan mengerti dan paham. Jika seorang anak memanggil ibundanya dengan panggilan Ummi Zulaikha, Ummi Azizah, yang satu mengatakan manggil umminya Azizah, Azizah, secara hukum nggak ada masalah. Cuman Anda berkata ini kok anak kurang ajar banget yang satu ini. Anda sudah bisa menilai, tidak usah diperdebatkan. Begini wong saya ngajak akhlak kok. Yang saya sampaikan di mimbar bukan segala urusan halal haram, tapi kadang kita harus bicara tentang akhlak. Anda di orang Jawa, kalau tiba-tiba anak Anda ngomong ngoko, bahasa kasar kepada Anda, urusan Anda itu. Tapi orang lain akan mengatakan bapak tidak mendidik anaknya, kan begitu. Ada bahasa kromo inggil, ada kromo, ada ngoko, ada kromo madya, koma inggil, ada tingkatan-tingkatan. Ini ada panggilan-panggilan. Ada sebagian kaum biasa menyebut orang itu, menyebut saudaranya dengan namanya. Tapi kalau di sebagian masyarakat kalau pakai gelar abang, kakak, menjadi tidak baik. Ini kita bicara tentang akhlak. Kalau ada orang ingin meningkatkan kualitas akhlak, bisa disalahkan siapapun. Biasa, itu kan urusanmu. Jangan disamakan dengan yang lainnya. Orang kan memandang kamu ini kurang ajar. Bapaknya namanya Ali, panggil Ali, Ali, Ali. Panggillah Abah, Abah Ali. Kan begitu. Jangan langsung Ali, Ali. Jadi ada adab nih, kami sampaikan adab. Nah, jika Anda menemukan syair-syair, buku-buku yang sifatnya bercerita, di saat tidak dibarengi gelar-gelar, itu tidak haram. Tapi seandainya kita masih bisa memberikan gelar, ada sebuah kebaikan. Tidak haram. Apalagi namanya menyebut seperti nasab. Nasab 20 nama disebut pakai Sayyidah, ya kelamaan. Mungkin begitu. Sehingga dihilangkan. Tapi di saat ada kesempatan menyeru, ya Sayyidah Khadijah, ya Sayyidah Aisyah, ya, supaya kita bedakan antara Sayyidah Aisyah dengan Aisyah tetangga kita. Sehingga kalau sudah ada gelar ya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, kalau seandainya masuk sebuah syair lirik lagu, tidak akan bisa nanti diarahkan kepada di cover di video klip digambari perempuan-perempuan, nggak bisa. Kenapa? Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Aisyah. Ini akhlak. Jadi mimbar ini bukan hanya urusan halal haram, tapi peningkatan kualitas akhlak. Dan ini akhlak itu kesepakatan orang berakal. Kalau suruh menimbang pasti bisa mengerti. Saya ulang, jika ada seorang anak di Jawa bicara dengan bapaknya dengan bahasa ngoko, ini bertentangan dengan adab. Urusan haram nggak ada. Wong dia tidak niat. Bahkan mungkin bapaknya ridho, wong sudah biasa bang di rumahnya tidak diajari bahasa halus kok. Tapi orang memandang apa? Kurang beradab. Seorang anak memanggil bapaknya dengan namanya saja tanpa gelar ayah atau abah atau buya atau macam-macam, ya sah-sah saja. Tapi menurut orang ini tidak beradab. Masa memanggil ayahnya dengan sebutan nama, manggil ibunya langsung disebut namanya, dalam rangka seruan. Tapi dalam rangka berbeda ya, siaknya begini. Kalau ada orang ditanya, ibumu namanya siapa? Azizah. Ya sah. Oh, jangan bilang kurang ajar manggil ibunya. Oh enggak. Makanya dalam syair-syair bed-bed jika sebutnya menceritakan tentang nasab Nabi, itu wajar tidak disebutkan Sayyidah dan sebagainya. Tapi di saat dalam seruan, panggilan sendiri, itu kalau tidak pakai gelar kurang enak. Di hati-hati yang berakhlak itu loh. Kita membangun akhlak itu, sifatnya membangun akhlak, bukan bicara halal haram saja. Maka kadang sebagian orang ini memang ya, namanya manusia bermacam-macam. Orang ingin membangun yang baik disalah-salahkan. Tapi di saat ada sesuatu yang kurang baik dianggap kebiasaan, sebuah yang biasa saja. Mari kita semuanya beriktikad, ikrar, berjanji untuk meningkatkan kualitas. Dari haram kita tinggalkan menuju halal. Dari yang halal pun harus ada masuk wilayah wara'. Bukan sekedar urusan haram, nama adab, level tertinggi adab. Halal haram, halal haram, halal haram. Setelah itu harus akhlak. Akhlak yang menjadikan halal haram itu menjadi indah nanti. Jadi menerapkan hukum pun dengan akhlak. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Yang Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.